Mazmur pasal 14. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sana mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Halo, shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih sebab masih lagi bersama-sama dengan kami di dalam bacaan maraton kitab Mazmur. Dan pada pagi ini kita pun sudah sampai di dalam bacaan yang ke-14 dengan tajuknya Kebebalan Manusia. Dan melalui bacaan kita pada pagi ini saya akan kongsikan 3 poin penting yang boleh dijadikan sebagai satu pelajaran buat kita untuk bacaan kita pada hari ini. Dan poin yang pertama adalah tidak ada tempat bagi orang yang bebal yang terus-menerus menolak ajaran Tuhan di kerajaan surga. Seperti yang saya katakan tadi, terus-menerus menolak ajaran Tuhan itu merupakan orang yang bebal. Dan orang yang bebal tidak akan mempunyai tempat di kerajaan surga. Itu satu. Dan untuk poin yang kedua adalah Tuhan melihat semua perbuatan kita, semua perbuatan manusia di bumi. Semua perbuatan yang kita lakukan di dunia, Tuhan sentiasa melihat itu. Walaupun mungkin orang manusia biasa, orang di sekeliling kita tidak mengetahui apa yang telah kita lakukan, mungkin secara diam macam itu, tapi sebenarnya Tuhan melihat itu semua melalui malaikat yang Tuhan telah kirimkan kepada setiap persatu kita. Saya percaya itu semua telah mewakili mata Tuhan sendiri dalam melihat perbuatan kita yang mungkin apa itu baik ataupun apa itu buruk, tetapi Tuhan melihat segala perbuatan manusia. Jadi, saudara dan saudari sekalian, kita seharusnya kena ingat mata Tuhan sentiasa terbuka untuk melihat segala perbuatan kita. Jadi, berhati-hatilah sekiranya melakukan sesuatu. Biarlah semua yang kita lakukan itu menurut apa yang telah Dia ajarkan kepada kita, dan semua yang kita lakukan itu kita dahulukan Tuhan untuk segala sesuatu. Amin. Dan untuk poin kita yang seterusnya, untuk poin yang ketiga adalah Tuhan merupakan tempat perlindungan bagi umat manusia. Dia melalui Tuhan kita beroleh kedamaian, ketenangan, dan sukacita yang tidak akan pernah hilang sekiranya kita terus berlindung kepadanya, kita terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, sekiranya engkau mencari kedamaian ataupun ketenangan dalam kehidupan Anda, carilah kepada Tuhan, karena Tuhan merupakan tempat perlindungan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Itu saja yang saya boleh kongsikan bagi bacaan kita pada pagi ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Selamat minggu bekerja.